Shalom Youth Frenzy, Happy New Year, welcome back to our service in 2022. Gimana nih kabar kalian semuanya? Aku harap memasuki tahun yang baru ini kalian semua dalam keadaan bersukacita dan siap untuk melakukan sesuatu yang besar di tahun ini. Guys, hari ini kita akan menerangkan message dari Koben yang akan menyampaikan mengenai start over, sekaligus yang menjadi tema youth kita di tahun ini. FYI, di tahun 2022 ini kita juga akan bahas setiap topiknya secara berkesinambungan. Simak setiap materi dan poin yang akan disampaikan dan jangan lewatkan pengajaran setiap minggunya guys. Selalu siapkan hati yang mau belajar, pikiran yang fokus, dan jangan lupa untuk siapkan catatan kalian ya untuk membantu menerima pengajaran secara utuh. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Bapak. Kalau di kesempatan kali ini, waktu ini kami akan mulai ibadah Youth Frenzy yang pertama di tahun 2022 ini. Engkau yang melawat setiap kami dimanapun kami beribadah ya Bapak. Engkau yang berkati ibadah kami dari awal menengah hingga akhirnya ya Bapak. Kami taruh ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Seluruh
Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku terima kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah. Oh, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Oh, kami puji Kau Tuhan, kami menikmati setiap karya-Mu dalam hidup kami. Oh, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya padamu Tuhan, kami percaya kepadamu, pada Allah yang hidup, Allah yang bersama kami, Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, ku tetap berharap di dalam kesesakan. Ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku.
Hi friendship members, welcoming all of you in this new year 2022. I wish you so many blessings through this year. Percaya juga kalau di tahun ini Tuhan tetap akan setia buat menyertai kita. Sama seperti pujian yang terakhir tadi yang kita nyanyikan, Dia Bapa yang setia, nggak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Amin. Yuk, sebelum kita mendengarkan message hari ini, aku mau mengajak kalian buat datang sama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Terima kasih Bapak atas berkat-Mu, kami sudah boleh melalui tahun yang sebelumnya dan hari ini kami memulai kembali di tahun 2022. Tuhan yang berkati agar firman yang akan disampaikan ini menjadi suatu bekal buat kami dalam menjalani tahun yang baru ini. Tuhan yang pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan agar firman yang disampaikan ini menjadi kekuatan buat teman-teman yang akan mendengarkan. Juga buat teman-teman yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, Tuhan berkati agar Roh Kudus-Mu memimpin sehingga kami tetap bisa fokus dan bisa menerima materi dan message hari ini secara utuh. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, tahun ini kita akan belajar tentang tema start over, atau makna sederhananya di dalam bahasa Indonesia artinya memulai kembali. Seiring berjalannya waktu, kita udah bisa nih buat mulai adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan di waktu new normal kemarin. Kita udah terbiasa sekolah dan kuliah online, jadi kita bisa mengakses sekolah itu dimanapun, mau di mobil, mau di tempat wisata, mau di villa, mau dimanapun, kita sudah bisa bersekolah. Jadi nggak dibatasi untuk harus datang ke sekolah, karena itu kebiasaan di waktu yang sebelum ini. Kalau ketemu orang pun, kita sudah terbiasa juga buat pakai masker. Rasanya sekalinya kita lepas masker, rasanya ada yang aneh, ada yang kurang gitu. Bahkan juga ada, waktu itu temenku juga ada yang bilang tuh, kalau foto enakan pakai masker deh kayaknya. Kenapa? Ya nggak tahu ya, kerasa lebih menarik aja gitu. Oh, oke. Terus juga ada nih, kalau kalian lihat di media sosial, di TikTok atau di lainnya, ada juga tuh video yang mereka sudah pada masuk sekolah, terus waktu mereka di sekolah, di syuting, mereka disuruh buka maskernya satu persatu. Nah, itu menandakan kalau memang masker juga adalah salah satu bagian dari kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah menyesuaikan dengan masa-masa yang sebelum ini. Terus juga waktu kita ketemu nih sama orang, kita udah nggak terbiasa buat berjabat tangan. Kalau dulu kan kita selalu kalau ketemu orang baru atau udah lama nggak ketemu sama temen kita pasti juga akan jabat tangan. Tapi sekarang nggak. Kita sekarang bingung nih. Waktu kita ketemu sama orang, kita mau ngasih salam yang seperti ini atau punch yang seperti ini. Nah, itu membuat kita bingung ya kan? Atau kalau kalian juga sudah pasti mengalami juga di dalam kurang lebih 2 tahun kemarin, waktu kalian ulang tahun dan ulang tahun kalian dirayakan. Waktu kalian sedang terima kue, kita bingung nih, waduh, mau ditiupnya kayak gimana? Mau ditiup dengan langsung ditiup? Seperti itu, atau kita mau kibas-kibaskan tangan kita buat mematikan lilinnya. Nah, di situ juga pasti orang-orang sekitar tuh pada ngeliatin kita. Lihatan. Dia akan madamkan apinya, madamkan lilinnya pakai apa nih? Mau ditiup langsung, artinya dia mau makan kue itu sendiri. Atau dia akan mengibas-ngibaskan tangannya supaya kita bisa makan kue itu sama-sama. Nah, kalau bisa diingat juga berarti dulu sebelum kita mengerti hal itu, meskipun kue itu ditiup sama siang ulang tahun, kita makan itu dengan biasa aja, dengan enak, tetap yummy. Tapi kalau sekarang kita sudah menghindari, kita sudah antisipasi, karena mungkin ada banyak virus dan bakteri yang ada di kue yang kita makan itu. Wow, kalian sadar nggak sih sama hal itu? Nah, banyak hal yang sudah kita sesuaikan nih seiring new normal kemarin. Nah, puji Tuhan juga sekarang kita sudah dalam keadaan yang lebih baik. Meskipun desas-desus itu kembali ada muncul lagi varian baru dan lain sebagainya, tapi yang harus kita percaya kalau Tuhan pun masih bekerja secara luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau yang kemarin Tuhan sudah menjaga dan melindungi kita, maka ke depan pun Tuhan juga pasti akan menjaga serta melindungi setiap kita. Amin.
Amin. Nah, sekarang tugas kita adalah memulai kembali. Sama kayak judulnya di tahun ini, Start Over. Kita mau menyesuaikan diri lagi nih dengan keadaan yang semakin baik sekarang, dengan kembali pulih seperti sekarang, yang aku yakin mungkin nggak bisa sama persis seperti yang dulu, seperti yang sebelumnya. Kita butuh yang namanya penyesuaian lagi. Lalu apa nih yang perlu kita lakukan, yang perlu kita siapkan di awal menjadi bekal kita sebelum melangkah lebih jauh lagi di tahun 2022? Karena Youth Frenzy sendiri pun di tahun ini kita akan banyak belajar untuk memulai kembali dari materi yang disampaikan, dari aktivitas, dari FJ, dan lain sebagainya. Kita akan dibekali dengan karakter-karakter yang harus kita miliki, bagaimana tindakan kita ketika kita menghadapi suatu masalah, bagaimana respon kita terhadap hal yang kita nggak suka atau hal yang kita suka, sampai ke hal-hal yang teknis. Bagaimana kita berkomunitas, bagaimana cara kita memilih teman, bagaimana kita beribadah, bagaimana mencari passion di dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, satu hal sebelum kita mau menerima itu semua, inilah hal yang aku pengen bagikan ke kalian untuk menjadi bekal kita sepanjang tahun yang baru ini. Yuk kita buka sama-sama ayatnya di Matius 9 ayat 17. Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Nah, Tuhan itu mau kasih buat kita sesuatu yang baru. Entah itu berkat yang baru, entah itu hal yang sudah kita lama pengen, resolusi yang dari dulu kita nggak pernah capai, Tuhan itu pengen kasih sebetulnya. Di dalam sekolah, Tuhan juga pengen kasih sekolah kita lancar, nggak ada hambatan, keluarga juga dikasih keharmonisan, hubungan dengan orang tua dipulihkan, kita juga bisa menemukan passion nih dalam kerjaan, atau bahkan Tuhan juga mau ngasih teman hidup buat kalian. Ada amin? Amin. Nah, kita gambarkan keadaan itu semua tadi, hal-hal yang Tuhan mau kasih itu seperti anggur yang baru di dalam Matius 9 itu tadi. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita memiliki wadahnya, bagaimana kita punya kantong anggurnya, apakah masih kantong anggur yang lama, atau kantong anggurnya sudah baru, atau wadahnya sudah siap. Apa kita masih berkutat dengan hal-hal yang sebelumnya? Nah, aku punya ilustrasi nih. Wadah itu adalah sesuatu yang penting. Nah, di sini aku punya sebuah toples dan sebuah jajan. Bayangkan, ini kita mau melihat nih ilustrasinya dari pentingnya sebuah wadah. Bayangkan kalau kita disuruh sama mama kita, "Dek, pindahan jajan yang ada di piring, yang ada di meja makan, masuk no toples, cek nggak semuten, cek nggak cek nggak melempem, nanti malam mau dimakan sama-sama sekeluarga buat memperingati malam tahun baru, Dek." "Oke, Ma. Toplesnya di mana?" "Toplesnya ada di atas kulkas, ambilen." "Oke." Karena kita udah tahu toplesnya ada di mana, kita bisa pindahkan. Kita ikuti arahan dari mama kita buat mindahkan semua dari jajan ini ke dalam toples. Akhirnya jajannya dipindahkan dan toplesnya utuh. Ini semua yang tadi di piring sudah dipindahkan ke sini. Apa yang mama suruh biar jajannya ini nggak melempem, jajannya nggak semutan, bisa terlaksana dengan baik. Ini disimpan untuk nanti malam buat kita malam tahun baruan juga bisa. Ini dimasukkan sebuah wadah. Tapi bayangkan di case yang selanjutnya. Case yang selanjutnya adalah sama. Kita punya jajan di dalam sebuah wadah, di dalam sebuah piring. Mama kita nyuruh lagi, "Dek, pindahan jajan yang ada di atas piring,
biar nggak semuten, biar nggak melempem. Nanti malam mau dimakan bareng-bareng. Oh iya mah, dipindah kemana? Carian wadah dek. Waduh. Ah, ini momok nih buat kalian, atau mungkin ini adalah kalian yang nggak pernah di rumah, yang nggak tahu letak barang-barang itu ada di mana. Waduh, akhirnya mungkin kalian nggak akan menemukan wadah ini. Bisa jadi kalian akan membiarkan jajan ini terkena angin, terkena semut sampai nanti malam akhirnya nggak bisa dimakan. Akhirnya kena omelan sama mama kalian. Duh, dek, ya apa sih? Nah, aku yakin dari ilustrasi yang terakhir tadi, waktu kita nggak punya sebuah wadah, kita nggak bisa memindahkan jajan itu tadi untuk menghindari semut, untuk menghindari melempem. Tahu ya kalian melempem ya maksudnya. Terus juga akhirnya nggak jadi utuh karena udah rusak, nggak tersimpan dengan baik di dalam sebuah wadah. Itu tadi pentingnya sebuah wadah. Nah, di sini juga dikatakan kalau Tuhan juga mau ngasih sesuatu sama kita, tapi kita siap nggak? Kita wadahnya udah punya nggak? Jangan-jangan wadah kita nggak sesuai ukurannya. Jangan-jangan wadah kita wadah yang kotor. Jadi yang sesuatu yang baru itu juga nggak bisa masuk ke dalamnya. Jangan-jangan wadah kita juga nggak bagus untuk menerima sesuatu, nggak cocok, nggak sesuai. Wah, itu yang akan jadi sebuah masalah. Akhirnya mungkin berkat yang atau sesuatu yang baru itu yang Tuhan mau kasih buat kita, akhirnya lewat, akhirnya nggak jadi dimasukkan ke sini. Akhirnya karena nggak sesuai ya, kita akhirnya nggak menerimanya. Tapi yang tadi dikatakan di ayat ini, kalau kita udah punya wadah yang baru, yang siap, yang sesuai, kita akan menerimanya dengan baik. Bahkan dikatakan akan terpelihara dua-duanya, baik itu isinya ataupun wadahnya, baik itu sesuatu yang akan kita terima ataupun kitanya, karena sudah sesuai, karena udah pas, karena juga sudah tepat wadahnya yang diberikan. Nah, di sini aku mau membantu kalian untuk mengkategorikan. Ada 4 wadah yang akan kita bahas di hari ini. Tapi sebelumnya aku juga mau minta izin dulu nih buat kalian semua viewers, semua members Friendship ataupun siapapun yang mungkin sedang menonton ini, kalian juga memiliki wawasan yang lebih ataupun yang lebih mengerti konteks dan lain sebagainya. Aku cuma mau minta izin menggambarkan ilustrasi ini untuk masuk di perumpamaan keadaan sebuah wadah yang akan aku jelaskan setelah ini. Nah, kita buka di Matius 13 ayat 3 sampai 8. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, benih di sini diibaratkan sebagai sesuatu, isi yang mau Tuhan kasih, sesuatu yang mau Tuhan berikan buat setiap kita. Sama seperti tadi, penabur ini bisa menjatuhkan benih itu dimanapun. Karena si penabur ini udah punya banyak, tinggal mau dikasih aja di wadah yang tepat yang mana. Nah, ada tempat yang pertama nih, di pinggir jalan. Tempat yang pertama pinggir jalan, ini adalah keadaan di mana kita nggak menyiapkan hati kita. Setiap kesempatan, setiap berkat yang Tuhan mau ngasih, nggak kita sadari, akhirnya kita nggak menerimanya. Akibatnya apa? Akibatnya berkat itu malah lewat aja. Kayak tadi kan dikatakan diambil sama burung. Kita udah nerima sebetulnya, tapi karena kita nggak sadar, kita nggak siap, akhirnya berkat itu, sesuatu yang baru itu diambil daripada kita, mungkin diambil sama orang yang lebih kompeten daripada kita.
orang yang lebih siap daripada kita. Nah, berapa banyak dari kita yang juga mungkin masih kayak gitu. Kita nggak siap dan akhirnya yang seharusnya kita menikmati kesempatan itu malah orang lain yang menikmati kesempatannya. Apa akhirnya? Berkat itu lewat, kita pun menyesal di akhir. Tahu gitu, waktu si A ini nawarin aku buat join bisnisnya, aku join karena si A ini sudah sesukses itu. Seharusnya dulu waktu aku ditawarin pelayanan itu, aku nggak banyak alasan buat bisa menerima. Sekarang aku menyesal deh karena nggak ngambil kesempatan pelayanan di waktu itu. Kalian hanya tinggal penyesalan yang ada di akhir. Nah, jangan sampai apa yang kita sesalkan di tahun sebelumnya, di tahun sebelumnya lagi, kembali kita sesalkan di tahun ini. Kita akhirnya akan jadi tahun penyesalan terus-menerus. Sampai kapan mau seperti itu? So, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah sadari kalau Tuhan sebetulnya sudah siap buat ngasih kita sesuatu yang baru. Asalkan kita juga menyiapkan wadah yang tepat. Kita harus lebih peka lagi. Ini dari Tuhan bukan ya, ini Tuhan mau kasih ke kita betul ini apa enggak ya? Aku terima sekarang apa enggak ya? Kita harus lebih peka. Gimana cara lebih peka? Kita harus punya hubungan, kita harus bangun hubungan sama Tuhan sehingga kita tahu, oh ini dari Tuhan nih, oh yang ini jangan dulu nih, oh yang ini nggak perlu aku ambil dan lain sebagainya. Itu tips untuk yang pertama, ketika kalian belum siap menerimanya. Yang kedua, di tanah berbatu. Tanah berbatu ini orangnya atau keadaannya nampak siap buat menerima sesuatu dari Tuhan, tapi dia nggak bisa tahan lama. Di sini bisa diibaratkan kayak orang yang cuma ikut-ikutan doang, atau orang yang mau menerima sesuatu tapi dia juga ngasih syarat. Nah, ini adalah orang yang seperti tanah berbatu. Ya, Tuhan aku mau kok menerima berkat-Mu, tapi aku nggak apa-apa lah ya doanya bolong-bolong, kan Tuhan tahu lah isi hatiku. Kan Tuhan itu maha tahu. Jadi aku sekalipun aku nggak mengucapkan, Tuhan pasti tahu apa yang aku pengen. Iya, aku mau pelayanan kok, tapi aku nggak bisa nih buat join FC-nya. Aku terlalu banyak aktivitas di luar, aku nggak bisa di hari Senin, hari Selasa pun ada les, hari Rabu pun ada ini, hari Kamis ada ini. Jadi memang aku nggak punya waktu, tapi aku mau pelayanan, aku mau dapat kesempatan itu. Nah, orang yang seperti ini menerima sesuatu dengan motivasi yang salah. Dia memberikan syarat ketika dia mau menerima sesuatu. Dia mau asalkan itu menyenangkan buat dia. Dia mau asalkan itu menguntungkan buat dia. Dia mau asalkan teman-temannya juga ikut sama-sama. Asalkan rame-rame. Ngelihat gimana nih respon kelompoknya. Oh, mereka pada nerima. Oke, aku juga akan nerima. Oh, mereka nolak. Oke, aku juga akan nolak. Nah, jangan menjadi pribadi yang seperti itu. Bisa jadi Tuhan itu mau ngasih berkat pribadi buat kalian. Nggak harus kalian ikut-ikutan sama kelompok kalian yang ya kita juga nggak tahu keputusan kelompok adalah keputusan yang paling benar apa enggak. Tapi milikilah hubungan yang pribadi sama Tuhan. Jadi kalian juga bisa merasakan berkat itu secara pribadi. Nah, di poin 2 ini kita harus belajar untuk bisa menerima sesuatu tanpa syarat. Bersyarat itu nggak enak loh. Bersyarat, kalau manusia aja dikasih syarat, kamu boleh ya masuk di sini, tapi syaratnya kamu harus ini, tingginya segini, harus punya budget segini, dan lain sebagainya. Kalian juga pasti akan langsung males. Apakah kita juga mau menerapkan syarat-syarat waktu Tuhan itu mau ngasih sesuatu sama kita? Apa jadinya? Respon Tuhan mungkin, nah ini mau dikasih sesuatu, kok masih minta yang lebih baik, minta yang lebih besar, minta yang lebih ini. Gimana rasanya? Bayangkan itu. Jadi waktu dikasih yang paling enak ya si orang yang menerima juga bisa langsung menerima dengan bersyukur, menerima dengan baik, bukan memberikan syarat balik malah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah semak berduri. Semak berduri adalah keadaan di mana kita nampak seakan-akan siap, tapi ternyata sebetulnya kita nggak siap. Kita nggak tahan uji. Akhirnya kita mundur di tengah jalan. Kita nggak konsisten, kita nggak punya komitmen. Inilah tipe dari yang semak berduri. Sesuatu yang besar nih akan kita terima, tapi akhirnya kita nggak kuat. Kita nggak bisa pegang itu sampai akhir. Akhirnya kita lepas.
awalnya kita semangat, yes, gaspol wis, yo, apa sih enggak. Tapi karena kedepannya kalian jadi makin sibuk, ada hal-hal yang mungkin sebelumnya kalian nggak pernah dapatkan, terus tahun itu kalian dapatkan, akhirnya kalian mulai bingung ngatur prioritasnya yang mana. Dulu yang ini bisa dipertahankan prioritas nomor 1, tapi karena ada hal ini sekarang itu di nomor 2 kan, dan lain sebagainya. Nah, di poin ini apa sih yang perlu kita lakukan? Di sini kita perlu belajar yang namanya konsisten. Kita perlu belajar buat megang komitmen itu dengan baik. Kita jangan hanya seneng sesaat di awal, tapi terakhir kita akhirnya bingung harus seperti apa, bahkan mungkin melepaskan tanggung jawab kita. Kita belajar buat bisa konsisten sampai akhir. Itu untuk poin yang ketiga. Dan poin yang keempat yang jelas adalah tanah yang baik. Tanah yang baik ini adalah wadah yang terbaik, wadah yang baru, wadah yang siap buat dikembangkan lebih lagi. Nah, inilah yang dimaui sama setiap orang yang memberi. Setiap orang yang memberi. Untuk si penerimanya ini udah siap. Si penerimanya ini udah kompeten. Si penerimanya ini udah cocok sama apa yang mau dikasihkan. Si penerimanya ini bisa bertanggung jawab akan sesuatu yang mau dia terima. Si penerimanya ini adalah orang yang pas buat megang kepercayaan yang akan dikasihkan itu. Megang sesuatu yang baru yang Tuhan mau kasih itu. Masa sih di tahun ini kita masih mau sama aja kayak tahun-tahun sebelumnya? Kita sekolah ya gitu, kuliah ya males-malesan, pelayanan ya asal-asalan. Mungkin kalau kalian FC juga jarang, nggak perlu datang, kita ya nantilah pas Natal aja dan lain-lain. Masa kita mau menjadi pribadi yang seperti itu yang terus sama dari tahun ke tahun? Yuk, sekarang kita harus punya tanah hati yang baik, kita harus punya wadah yang siap buat dikembangkan. Nah, nanti hari ini aku mau bahas cuma sampai di situ aja. Tapi nanti di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita juga akan mendengarkan pengajaran yang akan memperlengkapi apa yang sudah aku sampaikan di awal ini. So, di akhir aku mau tanya nih sama kalian. Kalian termasuk yang mana? Apakah kalian itu adalah orang yang belum siap buat menerima sesuatu, sehingga mungkin nanti sesuatu yang seharusnya kalian terima bisa dialihkan ke orang lain? Atau mungkin kalian adalah seperti tanah yang berbatu. Atau mungkin kalian adalah orang yang seperti di semak berduri, yang mungkin kurang konsisten sehingga kalian nggak bisa pegang itu sampai akhir. Atau yang terakhir, kalian sudah menyiapkan tanah yang paling baik, kantong anggur yang baru, yang siap menerima anggur yang baru pula. So, the last statement is, siapkan wadah yang terbaik, agar sesuatu yang baru itu nggak koyak dan hilang dari hidup kita. Aku selesai sampai di sini. Semoga apa yang aku sampaikan ini berguna buat kalian, menjadi bekal buat minggu-minggu ke depan, buat waktu ke depan. Sepanjang tahun ini kita bisa bersiap menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan. Yuk, kita akhiri firman ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan sedikit pesan di awal tahun ini. Tuhan yang berkati agar pesan ini bisa kami renungkan, bisa menancap di pemikiran kami, sehingga ini bisa terus kami renungkan dan juga bisa terus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biarkan kami bisa melihat bagaimana posisi hati kami, bagaimana posisi kami saat ini untuk apakah kami ini siap menerima berkat daripada-Mu atau belum. Tuhan yang bantu kami untuk bisa mengarahkan, sehingga nanti pada akhirnya ketika kami menerima sesuatu daripada-Mu, kami adalah wadah yang siap untuk menerima itu, bahkan mengembangkannya lebih lagi. Tuhan yang bantu setiap kami, Tuhan, biarkan firman ini terus bernaung di dalam hati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami juga mau berdoa buat setiap rekan Youth Frenzy yang ada di komunitas ini. Berkati mereka di dalam sekolah mereka, di dalam kuliah mereka, di dalam pekerjaan, dan setiap kesibukan mereka. Tuhan yang senantiasa menjagai di awal tahun ini,
tahun ini berjalan sampai pada akhirnya nanti kami tetap bisa berjalan dengan baik dengan tuntunan-Mu saja. Terima kasih Tuhan juga menjaga setiap kami dari segenap ancaman virus yang mungkin ada di sekitar kami. Tuhan yang jaga, Tuhan yang berikan perlindungan yang daripada-Mu sehingga kami bisa melewati semuanya ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih mencurahkan berkat-Mu buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus berkati. Well guys, bagaimana kalian sudah terberkati? Amin guys, amin. Thank you Koben buat message yang diberikan hari ini. Mulai tahun 2022 ini dengan yakin bahwa penyertaan Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Siapkan diri dan hati kita untuk bisa menjalani tahun ini dengan antusias dan semangat yang menyala. Nah guys, gak ketinggalan juga mau mengucapkan welcome buat kalian yang baru pertama kali ikut service kita kali ini. Yeay! Kalian bisa menjangkau kita lewat komen di YouTube atau bahkan search and follow our Instagram @youthfrenzy. Nah, kita juga memiliki komunitas Frenzy Community yang terbuka buat kalian yang butuh support system, lingkungan yang menguatkan, dan teman-teman yang menerima kalian dengan terbuka. Well, di sana nanti kalian akan masuk bergabung bersama dengan teman-teman Youth Frenzy yang dekat dengan tempat tinggal kalian ya. Dan Frenzy Community ini selalu diadakan dalam weekdays jam 7 malam. Untuk info gimana nih joinnya juga bisa tanya aja lewat Instagram kita atau datang ke gereja di minggu depan ya guys. Nah guys, FYI nih ya buat kalian semua di tahun baru, Youth Frenzy juga akan mengadakan ibadah onsite 2 kali dalam sebulan. Dan onsite pertama kita di tahun ini akan diadakan minggu depan ya guys ya. Catat tanggalnya 15 Januari jam 5 sore. Jangan lupa daftarkan diri kalian dan ajak teman-teman yang kalian rasa butuh untuk bergabung dengan kita. Percaya kita akan diberkati dan lebih daripada sebelumnya. Amin ya guys. Okay, that's all for today's service and God bless you. Bye.